Selamat siang Pak Dudu, rekan-rekan. Selamat siang Pak Dudu, rekan-rekan asisten dan teman-teman. Kami dari kelompok C4 ingin mempresentasikan tugas akhir kami. Saya Michael Willy, lalu ada Angelina Alsi, dan ada Cikita Marsanda. Kerangka besar presentasinya, yang pertama kebutuhan penting desain, konsep alternatif yang tidak terpilih, lalu ada konsep akhir, desain rinci, dan terakhir ringkasan. Kebutuhan penting desain. Yang pertama, memiliki desain minimalis dengan banyak ruang penyimpanan. Kedua, memiliki material yang kuat, kokoh, dan tahan lama. Ketiga, menyediakan banyak slot penyimpanan dengan harga ekonomis. Konsep alternatif yang tidak terpilih. Konsep tidak terpilih kebanyakan bergantung pada kecocokan dengan handle, laci, desk organizer. Berkombinasi bahan yang tidak terpilih, kayu plywood dan karton tebal dirasa tidak cocok jika dipasangkan dengan handle jenis knop kayu dan besi. Dipertimbangkan dari kuat lemahnya knop kayu dan handle besi pada sambungannya dengan karton dan plywood. Dengan penentu berat material luas dan biaya produksi, alternatif 6 dan 7 kalah unggul dibandingkan alternatif 9. Jika diuraikan, alternatif 6 memiliki bahan kayu balsa, plywood, lubang, lalu alternatif 7 kayu balsa, kayu pinus, knop kayu, alternatif 9 kayu balsa, kayu pinus, dan lubang. Selanjutnya adalah konsep akhir. Untuk material yang kami gunakan yaitu material yang kuat dan kokoh dengan ketebalan yang tidak kecil dan tidak terlalu besar. Untuk ketebalannya sendiri kurang lebih 1,5 cm. Kemudian desain yang minimalis dan sederhana dengan beberapa jenis tempat penyimpanan. Untuk tempat penyimpanannya sendiri itu ada laci, kemudian ada slot untuk menyimpan buku atau folder, dan di bagian bawah terdapat fitur tambahan untuk menyimpan laptop. Kemudian pemilihan desain. Untuk gambar di samping merupakan gambar dari desain alternatif 9 yang dibuat dengan menggunakan software SolidWorks. Untuk alternatif 9 sendiri memiliki total utility tertinggi yaitu 300. Untuk kombinasi materialnya yaitu ada kayu balsa, kayu pinus, dan handle yang berupa lubang. Selanjutnya cara kerja desain. Yang pertama memposisikan desk organizer dengan meja, kemudian meletakkan peralatan pada rak. Selanjutnya membuka laci, meletakkan peralatan di laci, dan menutup laci. Terakhir, menyesuaikan posisi desk organizer dengan user. Selanjutnya, cara mengkonstruksi dan membuat. Untuk cara membuatnya sendiri, kami ringkas dalam beberapa tahap utama. Yang pertama, memberikan dimensi pada material sesuai dengan sketsa desain. Selanjutnya, menggergaji atau memotong bagian-bagian sesuai dengan dimensi. Kemudian, mengamplas dan merapikan permukaan bagian-bagian yang telah dipotong. Selanjutnya, menggabungkan kayu pinus menjadi bagian-bagian sesuai dengan desain menggunakan lem kayu. Kemudian, merakit bagian laci dan desk organizer dengan menggunakan paku. Dan yang terakhir, mengamplas dan merapikan permukaan desk organizer yang telah dimanufaktur. Berikut merupakan pandangan dari desk organizer. Yang pertama ada pandangan isometri, kemudian tampak depan dan tampak samping. Kemudian ini merupakan penyajian pandangan untuk laci. Yang pertama ada pandangan isometri, kemudian tampak depan dan tampak samping. Kemudian masuk ke bagian penyajian analisis. Di sini ada tiga poin yang akan dibahas. Yang pertama dari kekuatan lentur berdasarkan ketahanan materialnya. Kayu pinus termasuk dalam kategori kayu kelas 3 menengah dalam kekuatan lentur. Namun kelompok kami mempertimbangkan untuk menggunakan kayu pinus karena kayu pinus memiliki harga yang cukup terjangkau dan kelas 3 menengah bukanlah hal yang buruk. Kemudian kayu pinus
tergolong memiliki kerapatan yang rendah, berkisar antara 350 sampai 560 kg per meter kubik. Di sini kayu pinus tergolong sebagai kayu yang lunak. Namun kelompok kami mempertimbangkan keunggulan kayu pinus di mana kayu pinus dapat memudahkan dalam proses pengerjaannya atau proses pengergajiannya. Kemudian berdasarkan ergonominya, berdasarkan data antropometri, dan setelah dilakukan uji kenormalan data, keseragaman data, dan kecukupan data, kami mendapatkan kami mempertimbangkan untuk menggunakan persentil 95% sesuai tebal telapak tangan agar pengguna dapat merasa lebih aman dan nyaman menggunakan handle. Juga mempertimbangkan ukuran tangan orang dewasa yang besar dan tebal. Kemudian untuk penyajian eksperimennya, kami menyadari adanya kekurangan pada kerapian bentuk dan juga akurasi desain produk terhadap prototipe yang telah dibuat pada software SolidWorks. Bagian laci sempat mengalami kerusakan akibat salah kalkulasi pada dimensi dan kurang sesuainya proses pengerjaan. Namun, laci berhasil diperbaiki dan produk akhir sesuai dengan desain konsep terpilih. Pembuatan produk ini, disorganizer ini memerlukan kurang lebih 5 hari waktu pengerjaan dengan proses yang paling memakan waktu adalah proses lem dan proses menunggu keringnya lem dan juga proses gergaji untuk proses yang terlama kedua. Kemudian berikut adalah value engineering dari produk kami. Untuk bagian-bagian yang memiliki value high, kami menggolongkan body utama pada disorganizer ini, yaitu body belakang, body samping, body bawah, juga sekat buku dan rak yang menyimpan fungsi utama untuk fungsi penyimpanan. Kemudian untuk paku dan lem juga digolongkan sebagai high karena mereka kedua bahan ini menyatukan komponen disorganizer. Dan untuk bagian value untuk bagian-bagian dengan value medium itu adalah bagian laci dan penopang badi bawah laci sebagai low karena dirasa tidak dibutuhkan selama laci dapat menopang benda yang diisi. Kemudian untuk hasil uji produk kami ada uji statis, uji sesuai tujuan produk, dan uji dinamis. Kemudian masuk pada bagian ringkasan, produk disorganizer menggunakan material kayu pinus karena kuat, kokoh, dan tahan lama. Disorganizer kami juga memiliki bentuk yang minimalis dan aman untuk digunakan. Disorganizer kami juga memenuhi spesifikasi performansi terkait biaya produk di mana biaya manufakturnya di bawah 100.000, ukuran, jumlah, material, dan ergonomi. Sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.